Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Permana. Saya saya mahasiswa dari Universitas Yatsi Madani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pemrograman di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Apa itu konsep dasar pemrograman? Konsep dasar pemrograman adalah serangkaian prinsip, aturan, dan teknik yang menjadi fondasi untuk menulis, memahami, dan mengembangkan kode program. Konsep-konsep ini berlaku dalam hampir semua bahasa pemrograman, dan mempelajarinya adalah langkah awal yang penting bagi siapa saja yang ingin menjadi programmer, karena memberikan fondasi yang kuat untuk memahami dan mengembangkan keterampilan pemrograman. Kali ini saya akan membahas contohnya, yaitu bahasa pemrograman PHP. Kenapa saya memilih bahasa pemrograman PHP? Karena PHP adalah bahasa server-side yang cocok digunakan untuk pengembangan web, dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam prodi saya. Dan PHP juga termasuk bahasa pemrograman yang populer. Struktur dan sintak dasar. Struktur dan sintak dasar PHP yang pertama yaitu memiliki file eksistensi.php dan tagnya menggunakan seperti itu. Ketiga, menampilkan output menggunakan echo, tidak seperti Python yang menggunakan print. Yang keempat, menampilkan komentar menggunakan double slash. Yang kelima, variabel menggunakan tanda $. Untuk membuat variabel menggunakan tanda $. Yang keenam, mendukung tipe data string, integer, float, boolean, array, dan objek dan null. Yang ketujuh, memiliki struktur kontrol seperti if, else, switch, dan looping. Jika kita ingin membuat output hello world, maka di sini echo selamat sore kita ganti dengan selamat sorenya kita ganti dengan hello world, stringnya ini. Kemudian logika pemrograman dasar. Logika dalam pemrograman adalah serangkaian aturan atau langkah berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan dalam kode. Logika ini mencakup bagaimana data diproses, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana algoritma dijalankan. Logika pemrograman sangat penting karena dapat menyelesaikan sebuah masalah dan dapat mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya, yang pertama untuk perhitungan. Di sini menggunakan sisi kali sisi.
Contohnya seperti ini. Yang pertama untuk perhitungan, dan yang kedua untuk pengambilan keputusan menggunakan if else. Selanjutnya, form dan input pengguna. PHP sering digunakan untuk memproses form HTML. Karena saya menggunakan HP, jadi saya tidak bisa menampilkan kode formnya. Yang kedua, yang selanjutnya, struktur if, else, dan switch. Yang pertama, if else adalah struktur kontrol yang digunakan untuk membuat keputusan. Juga dinamakan struktur kontrol percabangan, conditional statement. If else contohnya seperti yang di bawah ini. Jika angka %2 sama dengan 0, maka X genap. Jika tidak, ganjil. Kemudian, struktur kontrol switch adalah salah satu struktur pengambilan keputusan dalam pemrograman yang digunakan untuk memeriksa nilai suatu variabel terhadap beberapa kemungkinan. Struktur ini mempermudah kode ketika ada banyak kondisi yang perlu diperiksa dibandingkan menggunakan rangkaian panjang if else. Contoh kodenya seperti ini. Switch menggunakan case dan break dan default. Kemudian perulangan dan pengolahan data. Perulangan atau looping adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi sekelompok perintah secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan berguna untuk menghemat waktu dan menyederhanakan kode, terutama ketika berurusan dengan kata dalam jumlah besar atau operasi yang harus dilakukan berulang kali. Perulangan juga penting dalam pengolahan data karena yang pertama, efisiensi menghindari penulisan kode yang berulang secara manual untuk tugas-tugas yang mirip. Yang kedua, fleksibilitas. Perulangan dapat bekerja pada data yang tidak diketahui jumlahnya sebelumnya, seperti daftar nama dalam array atau data dalam database laporan. Yang ketiga, automation. Perulangan mempermudah pengulangan tugas-tugas rutin tanpa campur tangan manusia. Contoh menggunakan perulangan untuk mencetak angka 1-10. Ini contoh kodenya. Di sini variabel jumlah sama dengan 0. Variabel i sama dengan 1, maka variabel i jika variabel i kurang atau sama dengan 10, maka variabel i ditambah, dan jika sudah 10 maka berhenti. Baiklah, sekian dari saya.
Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.